Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini, kami sudah terhubung dengan Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Baik, Ibu melihat kasus ini, bagaimana tanggapan Ibu? Apa hukuman yang harusnya tepat kepada pelaku? Ya, pertama pelaku ini kan melakukan pemerkosaan, ya, pencabulan. Dan korbannya adalah anak, sehingga harus digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas disebutkan bahwa hukuman maksimal yang bisa digunakan adalah 10 tahun gitu. Karena ini kan korban masih berusia 15 tahun. Nah, jadi kalau kami KPAI mendorong hukuman ya seberat-beratnya karena bagaimanapun ini trauma dari perkosaan ini itu bisa seumur hidup. Memang akan dipulihkan ya. Tapi proses pemulihannya biasanya panjang. Baik. Dan tentu saja kalau terkait isu dinikahkan, KPAI mendukung keputusan keluarga korban menolak menikahkan. Ini justru akan membuat anak ini, ya anak korban ini malah makin menderita dengan pernikahan itu. Ibu Retno, jika adanya pernikahan, apakah kasus hukum itu akan berlanjut? Atau justru ini bisa menjadi salah satu celah untuk damai antara pelaku dengan korban? Karena ini tindakan pidana ya terhadap anak, ini tidak bisa sebenarnya menikahkan itu akan misalnya membuat gugurnya pidana ini, itu enggak ya. Karena ini kan kasus pidana gitu, jadi bukan kasus perdata yang bisa dicabut kemudian selesai gitu, atau delik aduan ya. Kalau dalam pidana yang bisa, kalau diadukan terus yang ngadu nyabut itu bisa, itu baru bisa dilakukan. Kalau ini enggak. Ini kasus pidana yang tidak bisa dilakukan cara itu. Jadi sebenarnya menikahkan korban tetap tidak menggugurkan pidananya. Hanya mungkin tujuan dari kuasa hukum bicara untuk meringankan kali ya hukuman. Seolah-olah ini keluarga anak ini lebih bertanggung jawab gitu ya. Kalau menurut kami sebaiknya tidak. Karena korban perkosaan itu biasa punya trauma panjang. Apalagi terhadap pelaku. Dan ketika dinikahkan seumur hidup tinggal atau hidup bersama dia, saya rasa ini bukan keputusan yang tepat atau demi kepentingan terbaik bagi anak gitu ya, tidak. Dan usulan menikahkan itu adalah sesuatu yang memang harus ditolak gitu oleh keluarga korban. Baik, jika ternyata nantinya dari pihak korban ini menyetujui untuk anaknya menikah dengan pelaku, Ibu, apa hak-hak yang harus dipastikan oleh pihak keluarga korban agar hal ini tidak terulang di rumah tangga yang ternyata nanti akan dibentuk oleh korban dan pelaku? Ya, kalau melihat lagi pacaran aja dibegitukan gitu ya, apalagi kalau sudah jadi istri gitu ya. Jadi menurut saya sih sangat tidak tepat melakukan itu gitu. Jangankan dari hasil perkosaan ya, tidak diperkosa saja, tapi menikahkan anak secara dini. Sebenarnya pernikahan dini ya, atau usia di bawah umur itu adalah pintu penderitaan bagi anak perempuan gitu. Karena resikonya besar ketika menikah pada usia yang masih anak. Mulai dari belum siapnya anatomi tubuhnya untuk melakukan hubungan seks, sampai ketika dia harus hamil, ya itu resiko kematiannya sangat tinggi baik pada ibu maupun anak. Jadi bagi kami tidak mendorong itu, dan kami berharap tidak ada dispensasi ini tidak dikabulkan. Kalaupun keluarga korban ya misalnya tadi setuju, kami berharap pengadilan agama tidak mengabulkan. Bu Retno, saran Anda saat ini bagaimana terhadap penanganan kasus ini? Apakah fokus untuk menyembuhkan psikologis dari korban terlebih dahulu? Iya, betul. Jadi fokusnya justru kepada korban. Pertama, hak atas pendidikan. Kami mendorong hak atas pendidikan korban ini dipenuhi agar anak ini bisa pulih lebih cepat. Kedua adalah rehabilitasi psikologis maupun rehabilitasi medis. Karena medis tentu karena dia korban perkosaan ini pasti akan punya dampak. Yang kedua adalah rehabilitasi psikologi dengan melibatkan keluarga juga ya. Hak keluarga juga untuk dipulihkan. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti atas informasinya. Kita doakan semoga nanti yang terbaik ini bisa dilakukan untuk korban. Terima kasih Ibu.